sini saya akan menjelaskan tentang panduan penulisan makalah. Untuk latar belakang di sini, pelaksanaan perkuliahan merupakan beban belajar bagi mahasiswa yang harus dilaksanakan dalam satu semester. Beban belajar yang dimaksud adalah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 77 ayat 2 ditegaskan bahwa beban belajar meliputi kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis yang saling menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan perkuliahan. Pelaksanaan kegiatan terstruktur atau proses perkuliahan dapat dilaksanakan melalui kegiatan pemberian tugas. Salah satu bentuk tugas yang dapat dibebankan kepada mahasiswa adalah tugas makalah. Untuk tugas makalah dapat diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan maupun secara kelompok terhadap mata kuliah yang ada pada perencanaan perkuliahan selama satu semester. Teman-teman, di sini tujuan untuk menyusun makalah itu sendiri yaitu dibebankan kepada mahasiswa yang bertujuan yang pertama untuk memperluas pengetahuan mahasiswa tentang materi atau topik perkuliahan. Kemudian memberikan keterampilan menulis kepada mahasiswa sesuai mata kuliah yang diberikan atau yang ditugaskan. Kemudian memberikan keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesiskan materi perkuliahan yang didapatkan dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar tersebut teman-teman bisa dapatkan dari online, buku, e-book, kemudian dari internet, dan yang lainnya. Kemudian memberikan keterampilan komunikasi dan kerjasama kepada mahasiswa jika tugas makalah dilaksanakan secara berkelompok. Kemudian membentuk karakter kerja keras dan sikap yang disiplin mahasiswa melalui penyelesaian tugas secara tepat waktu. Untuk sistematika penulisan makalah di sini yang pertama teman-teman akan membuat cover dengan isi cover minimal memuat tentang keterangan tugas individu atau tugas kelompok. Kemudian dapat diletakkan paling atas cover pada bagian kanan atau bagian kiri. Kemudian nama mata kuliahnya apa di situ. Kemudian judul makalah atau topik yang dibahasnya apa. Kemudian logo Universitas YPIB Majalengka dan nama penyusun. Untuk nama penyusun, jika individu dituliskan nama dan NIM. Jika kelompok, nama-nama anggota kelompoknya dituliskan serta NIM-nya. Kemudian program studi disesuaikan ada S1 keperawatan, S1 kebidanan, S1 farmasi, psikologi, dan yang lainnya. Kemudian fakultasnya apa? Fakultas Kesehatan atau umum, kemudian Universitas YPIB Majalengka serta tahunnya. Kemudian di kata pengantar yang kedua di sini teman-teman akan menuliskan tentang ucapan rasa syukur kepada Tuhan masing-masing ya. Kemudian ucapan terima kasih dari berbagai pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah teman-teman. Kemudian harapan dan kritik serta saran dari berbagai pihak, khususnya ini harapan, kritik, serta saran yang membangun terhadap materi yang teman tuliskan di sini. Kemudian manfaat makalahnya untuk apa, serta harapan makalah yang disusun dapat bermanfaat untuk semua pembaca di sini, khususnya bagi mahasiswa program studi tersebut. Kemudian salam penutup ini dibubuhkan tanggal, bulan, dan tahun serta penulis. Kemudian di daftar isi di sini akan menggambarkan garis besar keseluruhan isi makalah. Untuk itu di dalam daftar isi diharapkan memuat halaman cover, kata pengantar, daftar isi, judul bab, judul subbab, judul anak subbab, daftar tabel, kemudian daftar gambar, daftar lampiran, kemudian daftar pustaka,
Semua itu disertai nomor halamannya. Semua judul bab diketik dengan huruf kapital, sedangkan untuk judul subbab atau anak-anak subbab di daftar tabel atau daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar pustaka cukup awalnya saja yang menggunakan huruf kapital. Selanjutnya teman-teman di bab 1 ini ada pendahuluan atau latar belakang. Di sini teman-teman akan menguraikan dari umum ke khusus, yaitu berbentuk piramida terbalik, di mana teman-teman akan menjelaskan kenapa pentingnya topik atau materi yang dibahas oleh teman-teman atau dampaknya dapat ditimbulkan jika masalah atau topik materi tersebut diabaikan. Kemudian selanjutnya untuk rumusan masalah, di sini biasanya rumusan masalah dirumuskan menggunakan kalimat tanya, disesuaikan dengan tadi tujuan apa aja yang akan dibahas di dalam topik tersebut. Kemudian untuk tujuan juga dirumuskan menggunakan kalimat pertanyaan atau merupakan jawaban dari rumusan masalah. Kemudian manfaat memuat kegunaan makalah yang dibuat baik secara teoritis maupun secara praktis. Jadi manfaat dari makalah tersebut untuk apa dibuat secara teoritis maupun secara praktisnya. Nah, untuk bab 2 ini adalah tinjauan pustaka atau teori atau yang akan dibahas itu apa topiknya. Kemudian yang bab 3 itu pembahasan, di mana teman-teman akan menguraikan materi sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan. Misalnya jika rumusan masalah itu ada 3, maka pembahasannya juga ada 3. Untuk aspek berdasarkan masalah di dalam makalah tersebut. Semua tulisan yang dicantumkan harus dituliskan atau sumber kutipannya, dan jika penulis mencantumkan pendapatnya, misalnya harus merujuk dari 3 pendapat yang relevan. Nah, untuk yang terakhir ini ada penutup, yaitu kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Ini untuk kesimpulan, di sini teman-teman akan membuat substansi makalah dan bukan atau ringkasan atau pengulangan dari pembahasan tersebut. Kemudian jumlah kesimpulan disesuaikan berdasarkan masalah di dalam makalah tersebut. Jika masalahnya ada 3, maka kesimpulan juga ada 3 poin. Kemudian selanjutnya saran, di sini memuat rekomendasi atau tindak lanjut makalah terhadap bidang makalah yang dibahas, baik secara teoritis maupun secara praktis. Kemudian untuk daftar pustaka di sini disusun berdasarkan abjad dengan kaidah penulisan, yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan penerbit. Seperti itu. Untuk kaidah pengetikan di sini, makalah diketik dengan ukuran huruf 12 dengan jenis huruf Times New Roman dengan menggunakan kertas A4 dengan spasi 1,5. Batas tepi pengetikan margin makalah yaitu kiri, kanan, atas, dan bawah itu kurang lebih 3 cm. Kemudian paragraf pengetikan menggunakan rata kiri kanan dengan pengetikan alinea baru atau paragraf dimulai pada ketukan ke-8 dari margin kiri. Kemudian selanjutnya makalah dijilid dengan menggunakan warna-warna yang disesuaikan di dalam prodi teman-teman masing-masing. Terima kasih, salam sehat.